Akhir-akhir ini memang kita sedang diramaikan oleh perdebatan atau bahkan lebih cocoknya disebut saling hujat oleh oknum-oknum antar umat beragama. Sebut saja Yosef Paul Zhang, kemudian yang paling kontras misalkan Yahya Walloni. Dua-duanya menurut saya dalam perspektif komunikasi antar budaya, dua-duanya sudah melakukan komunikasi yang satu sama lain menyerang ajaran masing-masing, ajaran agama masing-masing. Dan dua-duanya juga sudah tidak memberi penghargaan antar budaya kedua belah pihak. Nah, oleh karena itulah kalau ini terus-menerus diteruskan, tentu dalam perspektif kerukunan umat beragama, ini akan mengganggu kerukunan umat beragama. Media sosial yang bisa masif menyebarkan pesan-pesan dari para tokoh agama ini, itu akan memengaruhi akan memengaruhi secara luas juga masyarakat. Nah, oleh karena itulah saya kira kita menyadari bahwa agama memang tidak sempurna. Agama dalam penerapan dan konteks menghadapi problematika kehidupan itu memang harus dibantu oleh berbagai ilmu pengetahuan juga. Jadi jalinan ilmu pengetahuan dan agama yang kuat itu saya kira menjadi hal penting menjaga agama masing-masing tanpa kemudian mengumbar kebencian di agama kepada agama yang satu dengan yang lainnya. Karena perspektif kebencian, perspektif balas dendam, saling mengejek, itu saya kira tidak akan berbuah pada apa yang disebut dengan kerukunan umat beragama. Indonesia yang beragam suku, ras, dan agama, saya kira bangunan pertamanya sudah dibangun dengan kokoh di tahun 1945, dan itu kemudian wajar saja di tahun yang ke-70 kita mengalami pasang surut untuk penegakan penghargaan akan keragaman. Tetapi agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, ya, kemudian agama Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya, ini semua sudah menjadi pilar NKRI, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itulah saya kira apapun kelemahan dari masing-masing agama itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting adalah bagaimana memegang dan menghargai berbagai ragam agama yang ada di kita. Nah, oleh karena itulah saya meminta kepada Zhang dan Walloni untuk menghentikan saling hate speech untuk agama, khususnya agama Kristen dan agama Islam. Jadi karena ini juga sekali lagi sedikit banyak telah memancing emosi kedua belah pengikut agama. Nah, oleh karena itulah kami dari yang aktif ikut merayakan keberagaman di tingkat grassroots, membangun dan memelihara keragaman di tingkat grassroots, itu berupaya melakukan penguatan terhadap keragaman, merayakan bersama umat beragama, menghormati perayaan umat beragama, mendukung perayaan berbagai agama. Kita saling support dua-duanya. Di Ciamis misalkan potret Susuru adalah potret keberagaman yang tidak mengada-ngada, asli Kristen Islam bekerja sama untuk bangsa Indonesia, untuk menciptakan kedamaian, ya, makam berdampingan antara salib, kemudian dan yang patok satu. Itu semua saya kira di grassroots sudah memberi contoh untuk keragaman. Sementara di tingkat elit, kalau terus memperuncing konflik, ini sekali lagi bukan termasuk dalam konteks sesungguhnya mereka itu bukan termasuk yang akan menjaga keragaman NKRI. Justru mereka nanti berpotensi akan merusak keragaman yang sudah bagus di NKRI. Perkara ada kurang dan lebih, mari kita perbaiki bersama. Agama boleh dikritik dalam konteks ilmiah. Agama sesungguhnya sudah banyak juga mendapat kritik secara antropologis,
secara sosiologis dalam pendekatan feminis, juga agama-agama telah mendapat kritik dalam konteks kritik untuk membangun kompatibel antara agama dan ilmu pengetahuan. Saya kira cara-cara itu cara-cara yang baik dan smooth begitu. Atau kalau perlu kepada Yahya Waloni, kemudian Joseph Paul Zhang, nontonlah film Angel and Demons. Bagaimana cara mengkritik agama, bagaimana cara mendialogkan antar agama, memahami keyakinan dan berkeyakinan yang baik itu seperti apa. Saya kira cocoklah Yahya Waloni dan Paul Zhang itu nonton Demons and Angels. Saya kira itu, dan mari kita wujudkan kebersamaan ini dengan merayakan keberagaman baik di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Salam damai, salam sejahtera untuk semua.